Allah itu ada atau enggak ada? Datang orang nantang. Tuhan itu ada? Ada. Mana Tuhan itu? Mana? Kalau memang Tuhan itu ada, mana? Jangan marah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Yang pertama adalah wujud. Allah itu ada atau enggak ada? Datang orang nantang. Tuhan itu ada? Ada. Mana Tuhan itu? Mana? Kalau memang Tuhan itu ada, mana? Jangan marah. Nanti kalau ada orang nantang gitu, bawa senyumin aja. Kamu jangan marah-marah, nanti kamu cepat mampus. Jangan jawab, tanya balik. Menurut kamu kalau benda itu ada, kalau sesuatu itu ada, dia mesti ada. Mesti ada. Bunga ada? Ada. Mikrofon ada? Ada. Pisang ada? Ada. Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Oh gitu. Kamu punya akal? Iya. Mana akal kamu? Nggak ada. Sudah terjawab? Memang enak ceramah di tempat orang yang cerdas ya. Jadi tidak semua pertanyaan itu mesti dijawab. Balikkan lagi pertanyaan, bahwa tidak semua yang ada itu mesti kelihatan ada. Jangankan Tuhan, akalmu saja tidak bisa kau buktikan ada. Nggak usah terlalu tinggi akal, yang rendah aja di bawah, kentut. Tunjukkan saya mana kentut. Nggak ada, nikmati saja bersama. Apakah wajah ibu ada? Wajah bapak ada? Bisa dilihat? Sejak kapan kita bisa melihat wajah kita? Manusia tidak bisa melihat wajahnya. Lalu kapan dia bisa melihat wajahnya? Pas musafir, kepanasan, berhenti di bawah pohon rindang. Di bawah pohon itu ada kolam. Pas mau cuci muka, ngelihat wajah, dia pun kaget. Wow! Itulah manusia pertama kali melihat wajahnya di kolam. Itulah cikal bakal buat cermin. Tapi ternyata kaca pun tidak jujur. Kenapa? Telinga kanan kelihatan di sebelah kiri. Makanya kalau kita pakai video call atau buat video pakai mirror, Ustadz makan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini pakai mirror, bodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Somad bawa koper, masuk ke pesawat, absek di pintu melarang. Bapak, kopernya masuk dulu ke dalam kotak. Kopernya masuk ke kotak. Ibu-ibu mau berangkat umroh, amin. Ibu, kopernya masuk dulu, diperiksa karena pemerintah Saudi Arabia tidak mau ada narkoba. Periksa, buka koper, ini kelihatannya ada seperti narkoba. Pas dibuka, sambal terasi. Kenapa mereka bisa tahu ada gunting kuku, ada pisau di dalam? Karena cahaya X-ray. Buka itu kotak, mana cahaya X-ray? Nggak ada cahaya X-ray. Kalau cahaya X-ray saja tidak bisa kau lihat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bule, tahu bule? Istrinya Pak Le. Bule terbang dari Eropa, naik pesawat bayar, sampai di Bali nyewa hotel bayar, berjemur di pantai untuk apa? Supaya cahaya matahari masuk ke kulit, namanya ultraviolet. Apakah mata bisa melihat ultraviolet? Buka itu mata, ada tulisan ultraviolet, violet masuk. Nggak bisa dilihat. Jangankan jauh-jauh, telinga pun nggak bisa kau lihat. Tidak semua yang ada itu bisa dilihat. Apakah Allah itu ada? Bisakah dia dilihat? Nanti di surga kita akan melihat. Mana dalilnya?
wujuhu yawma idzin nadhirah, pada hari itu wajah berkilau cahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah wujud, Allah itu maha ada. Mohon maaf Bapak, Ustadz Abdul Somad ada di pondok? Nggak ada, kata security. Ustadz nggak ada. Menurut saya Ustadz ada. Dari mana kamu tahu? Motornya ada. Berarti ada ayam. Dari mana Ustadz tahu ada ayam? Ada suaranya. Ada indikasi. Itu suara ayam beneran atau handphone? Saya tahu, kan kelihatan. Saya cuma ngetes jamaah aja. Saudara, ada indikasi bahwa dia ada. Datang orang mulhid. Mulhid itu ateis, A enggak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis, keyakinan enggak ada Tuhan. Kata dia, apa itu? Enggak ada itu Tuhan. Datang dia menemui Imam Hanafi. Imam Hanafi, ya, saya enggak percaya itu ada Tuhan. Mana Tuhan itu? Kata Imam Hanafi, kebetulan mereka di pinggir pantai. Kamu lihat ada perahu? Ya. Di perahu itu ada kambing, ada sayur, ada orang, ya. Lalu perahu itu pergi ke pulau, ya. Petangnya perahu itu kembali kemari, ya. Apakah mungkin perahu itu pergi ke pulau dan kembali tanpa ada nakhodanya? Tidak mungkin. Kalau perahu yang sekecil itu bisa ke sana kemari ada nakhoda, apalagi alam semesta yang indah, pastilah ada yang mengaturnya. Siapakah yang mengaturnya? Itu kan karena percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya sama Tuhan, gimana dia mau menyebut nama Allah? Bagaimana orang yang percaya sama Tuhan tapi tidak masuk Islam? Saya percaya ada Tuhan, tapi saya tidak mau masuk Islam. Terus gimana kamu manggil Tuhan? Oh, X. Maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu nama Tuhan itu. Siapa namanya? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Allah Maha Sayang, dikirimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngasih nama Allah. Siapa nama Allah itu? Qul huwallahu ahad. Mintanya kepada siapa? Allahus. Ini namanya Abdus Somad. Abdu hamba, Somad tempat meminta Allah. Abdus Somad ini hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu adalah hamba, karena dia tidak sombong, tidak angkuh, rendah, dihina, di bawah. Hamba disandingkan dengan nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wujud. Ada orang di India ngaku Tuhan. Dia mulutnya keluar emas, namanya Sai Baba. Cari di YouTube. Apakah dia Tuhan? Wujud qidam. Qidam tidak berawal, sedangkan dia berawal. Lahir, baby, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Sedangkan dalam Islam diajarkan bahwa Tuhan itu wujud qidam, tidak berawal. Apakah Maryam Tuhan? Tidak, karena dia berawal. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah nikah dengan Imran, lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Satu surat khusus untuk mereka namanya surat Ali Imran. Ali keluarga Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Hannah punya saudara perempuan namanya Elizabeth.
punya suami namanya Zakaria, Zakaria punya anak namanya Yahya, Yahya dengan Isa adalah saudara, Yahya dengan Maryam saudara sepupu. Ingat nama ini karena akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Ada orang mengaku Tuhan, lalu kemudian sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawanya dan dia kemudian mati. Zoroaster mati, mengaku Tuhan mati. Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu. Pada akhirnya masuk ke dalam laut, terminum air laut yang asin, tersedak, mati. Mati yang paling menyakitkan adalah mati Fir'aun, tersedak minum air laut. Bapak Ibu kalau mau merasakan mati Fir'aun, gini caranya saya kasih tahu. Pulang dari sini ke dapur, ambil garam, masukkan dalam gelas, tuang sambil ngobrol. Iya betul, tersedak. Sakit. Memang Ustaz udah pernah coba? Kan pernah pas makan sambal. Begitulah matinya Fir'aun. Fir'aun mengaku Tuhan, mati. Namrus mengaku Tuhan, mati. Terbantah dengan sifat yang ketiga, wujud tidak bako. Bako artinya tidak berakhir. Fir'aun berakhir, Namrus berakhir, yang ngaku-ngaku Tuhan berakhir, sedangkan Allah tidak berakhir. Yang tidak berakhir itu kan hubungan kita. Hubungan kita akan berlanjut ke surga Jannatul Firdaus. Bapak kalau ninggal, ibu kalau ninggal, insya Allah tetap bersama sampai ke surga. Ibu mau masuk surga dengan bapak? Alhamdulillah. Bapak mau? Soalnya, alhamdulillah di Jamaah Masjid Al-Barkah jawabnya sama. Di tempat lain saya pernah nanya, ibu mau masuk surga dengan bapak? Mau. Bapak mau? Saya heran, kok enggak bersuara ya, apa laki-laki ini pemalu ya. Pas selesai pengajian, acara makan, mereka nanya, Ustadz ya, nanti kita kalau di surga itu ketemu istri lagi ya? Terus dia bilang, iya. Emangnya kenapa Pak? Terus dia seperti lama menung mikir. Kenapa Bapak menung? Saya bilang, di dunia aja udah nggak tahan Pak Ustadz. Bukan Jamaah Al-Barkah, nggak ada. Di planet Mars. Yang di sini ini baik-baik semua. Ada ceramah di YouTube. Ketika Tuhan memperlihatkan betisnya dan Tuhan itu berada duduk di atas aras, Tuhan berada di atas langit. Wujud, tidak, baqa. Yang keempat, mukhalafatuhu lil. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau bisa disebut, Abdul Somad di atas, Bapak di bawah, tadi di rumah, berpindah. Allah sudah ada sebelum alam ada. Allah sudah ada sebelum aras ada. Ketika Allah menciptakan aras, lalu Allah berpindah duduk di atas aras, bertentangan dengan yang keempat, mukhalafatuhu lil. Itu akidah ahlus sunnah. Lalu apa makna Ar-Rahman alal arsyistawa? Maknanya Allah maha kuasa. Allah mawjud bila makan. Allah ada tanpa perlu pada tempat. Karena kalau Allah bertempat, tempat itu makhluk, sedangkan Allah itu qadim, berarti bertentangan. Mukhalafatuhu lil hawa. Wujud, tidak, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Abdul Somad apakah bisa berdiri sendiri? Aku nggak bisa hidup tanpamu, Besti. Jangankan Abdul Somad berdiri sendiri, mati saja mikrofon ini mati Abdul Somad. Saya mesti bergantung kepada orang lain. Bisakah ibu hidup tanpa bapak? Selama ini katanya, kamu kalau mau pergi, pergi aja mancing.
Tapi ternyata dalam lubuk hati mereka yang dalam, mereka tidak bisa hidup tanpamu guys. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Allah bergantung kepada makhluk? Apakah Allah bergantung kepada aras? Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, wahid, tunggal, esa, tidak berbilang. Maka kita dalam sholat kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangan kepada yang lain. Jangan sampai mantu baru nikah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li mertua. Di akhir sholat kita katakan semua punya Allah wahdaniyah. At-tahiyatul mubarakatul sholawatul thayyibatul lillah. Jangan mentang-mentang baru nikah, pengantin baru, sholat pertama saat sholat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu for you my honey. Batal sholatnya. Semuanya serahkan kepada Allah. Selesai sholat, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in wahdaniyah. Allah semata, tidak ada yang lain. Begitu dalam ajaran Islam. Maka ketika kita masih mengatakan ada yang lain selain Allah, rusak tauhid kita. Qul huwallahu ahad. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah. Makanya masuk Islam itu kalau berani mengatakan tidak. Mengatakan iya itu mudah, yang berat itu mengatakan tidak. Bapak-bapak juga dulu waktu mau menikah sama ibu, bapak siap menerima kata iya kan? Coba kalau ibu bilang tidak, sudahkah kau menikah denganku? Tidak. Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Tapi ada yang lebih berat. La ilaha. Katakan tidak kepada selain Allah. Tidak nyembah kayu, tidak nyembah batu, tidak nyembah hantu. Ada yang meninggal. Kalau dengar suara seperti itu, ada 3 kemungkinan. Pertama, ada yang meninggal, Allah maafillahu warhamhu. Kedua, ada pejabat lewat. Yang ketiga, Ustadz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup ini pada akhirnya hari ini kita melihat ambulan saudara kita meninggal. Apakah kita tahu bahwa besok pagi kita yang berada di ambulan itu? Bisa saja. Semua orang akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, ustadz. Astagfirullah. Jaga juga lah perasaan. Qudrat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat. Saya mampu berjalan, qudrat. Saya mampu ngomong, qudrat. Saya mampu berkata-kata mengingat ayat hadis, qudrat. Dari mana kemampuan itu datang? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau mencabut, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hilang kemampuan, terbaring di rumah sakit, pria berotot tegap, fitness, tiba-tiba dicabut Allah kudratnya. Dapat videonya? Nanti saya kirim. Seorang laki-laki fitness, bodybuilding, begitu berototnya, tiba-tiba dicabut Allah. Dia ngomong dengan terbata-bata. Saya nasihatkan pada kawan-kawan saya, jangan pakai steroid, jangan disuntik berotot. Ini mau malas olahraga, mau cepat berotot, suntik sana. Dagu mau berotot, suntik dagu. Hidung mau berotot, suntik hidung. Maka cukup dengan olahraga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mau mengajarkan kita, kalau kamu mampu, itu kemampuan bukan dari dirimu sendiri, tapi itu datang dari Allah subhanahu. Ada kudrat, kemampuan, ada iradat, ada kehendak. Abdul Somad ini punya kemauan, ada kehendak. Saya hendak berjalan, saya mau ke sana, saya mau makan pisang, saya mau minum. Maka ini ada kehendak,
kehendak itu pun juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu ila irada. Kalau Allah mau berkehendak, maka tidak sulit bagi Allah. Allah cukup mengatakan kun fayakun. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho Allah, supaya kudrat dalam badan kita, iradat keinginan kita dipakai untuk yang baik-baik saja.